Oke. Terus ini ada yang mau ditanyakan mengenai teknis pelaksanaannya. Sudah jelas semua? Oh, ada yang mau tanya lagi? Ada yang geger lagi di grupmu? Galaxy J4 Plus siapa itu? Namanya kok Galaxy J4? Saya tidak pernah merasa mengajar anak namanya Galaxy J4. Oke, tidak ada. Berarti saya anggap jelas. Oke, kita langsung masuk ke materi laundry. Oke. Ya, materi mengenai laundry ya sebagai persiapan uji kom mulai tanggal 5 sampai tanggal 13. Yang dilakukan apa saja? Ada 5 ya. Kok beres? 5 hal. Yang pertama ada pick up. Kemudian ada sebelum dicuci pakaiannya, di situ kalian harus melakukan ini, dicek, kemudian dilakukan marking, sorting. Selanjutnya adalah proses pencucian. Di situ ada pre-wash. Di situ ada pre-washing, washing, dan drying. Pre-wash manual, washing pakai mesin, dryingnya juga pakai mesin. Ya. Yang keempat ada pressing, penyetrikaan, dan dilanjutkan atau disambung dengan packing. Setelah disetrika langsung kalian packing. Yang kelima adalah pallet delivery. Ya. Itu adalah proses ujian yang nanti akan kalian lakukan. Siap-siap saja semuanya. Jadi jangan lihat yang tahun kemarin, tahun kemarin cuma pressing sama packing, belum tentu. Karena tiap tahun itu soalnya berbeda. Soalnya dan materinya juga akan berbeda. Oke, lanjut. Yang pertama, file pick up. Ya. Gambarnya kurang besar atau sudah cukup? Halo? Cukup. Cukup. Tulisannya kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, tak gede. Tapi caranya gede gini. Oke, file pick up. Laundry Valley mengambil cucian tamu di kamar tamu dengan mengikuti prosedur standar. Prosedur standarnya apa? Ada greeting di sana. Kemudian saat mau masuk kamar, kalian harus mengucapkan apa kepada tamunya. Ya. Kemudian setelah di dalam kamar, kalian harus apa? Itu adalah prosedur standarnya. Ya. Kemudian critical point-nya. Ya. Saat menerima cucian, wajib dicek cuciannya. Ya. Jumlahnya, jenisnya, dan dikonfirmasi kepada tamu. Kalau ada yang rusak, ya diberitahukan pada tamunya, Pak kantinnya hilang 1, Pak kantongnya tidak ada. Misalnya. Itu dikonfirmasi namanya. Ya. Jumlahnya dihitung, bajunya ada berapa, celananya ada berapa. Ya. Kemudian menginformasikan jenis layanan laundry yang ada. Ya. Layanan laundry itu ada 3, 1 laundry, 2 dry cleaning, 3 press only. Ya. Kemudian instruksinya juga ada 3. Ada yang reguler, ada yang express, ada yang emergency. Jadi ada 3 layanan. Kemudian yang terakhir adalah mengisi form yang diperlukan. Itu untuk file pick up. Selanjutnya, ini kelihatan enggak? Cilik-cilik ini. Kurang Pak tulisannya Pak. Udah gini dia kok. Sudah? Sudah. Oke, proses berikut selanjutnya setelah kalian melakukan mengambil cucian dari kamar, ya, proses berikutnya adalah checking, marking, and sorting. Ya. Checking itu mengecek kondisi cucian. Ya.
Ini kalau yang tadi itu dilakukan di dalam kamar ya. Kalau ini dilakukan di tempat mencuci atau di laundry area. Ya. Jadi dicek. Tadi yang Vale sudah mengecek, bagian penerimaan cucian juga harus ngecek lagi. Ya. Misalnya tadi yang Vale kelupaan, maka kalian bisa menemukannya itu. Kalau misalnya memang sudah normal-normal semua, ya udah. Yang jelas harus dicek dulu. Ya, jenis kain, jenis cucian, kondisinya. Ya. Kemudian dilakukan marking, ditandai. Ya. Cuciannya ditandai, standar ya di kita itu menggunakan marker dari kain. Ya. Menggunakan marker dari kain, nanti akan disediakan peniti di sana. Ya. Tolong tandai di tempat yang seharusnya. Jangan buat tandai misalnya di kantong, buat kasih tag, tidak boleh kelihatan kan itu. Ya. Bagaimana cara menandainya kalian sudah diajari. Ya. Fungsinya adalah ya, supaya cucian tidak saling tertukar dengan cucian tamu yang lain. Jadi fungsinya marker itu bukan sekedar yang penting kalau tanda nih, enggak. Ya. Fungsinya adalah biar tidak saling tertukar. Ya. Kemudian terakhir sorting. Ya. Sebelum dicuci dipilah-pilah dulu. Ya. Yang warnanya putih ya disatukan dengan yang putih. Yang dari batik disatukan dengan yang batik. Ya. Yang kainnya kok kelihatannya luntur dipisahkan tersendiri. Supaya tidak saling mengotori cucian yang lain. Itu gunanya sortir. Lanjut. Kelihatan kah? Kelihatan Pak. Oke, lanjut. Proses berikutnya setelah tadi dilakukan marking, sorting, ya, itu proses sebelum kena air ya, sebelum cucian kena air, ya, masih di area penerimaan itu dilakukan. Kemudian yang ini, ya, itu dilakukan di area pencucian. Ada pre-washing, proses penanganan cucian secara manual guna menghilangkan noda. Kalau ada nodanya, ya. Kemudian misalnya warna dipisahkan, kalau yang luntur tolong jangan dicampur, ya. Kemudian misalnya butuh pemutih, prosesnya dilakukan saat pre-washing. Setelah melakukan pre-washing, kalau misalnya normal-normal aja Pak, tidak ada apa-apa, ya sudah cukup dibasahi aja. Pak, tidak ada cuciannya normal, ya sudah berarti langsung lanjut ke proses washing. Washingnya di sini kita menggunakan mesin cuci, ya. Mesin cucinya ada 4, ya, silakan nanti kalian pakai yang mana. Ya. Kemudian setelah dicuci, karena mesin kita itu sudah full otomatis, jadi kalian masukkan cucian kotor, kasih sabun, kasih air, dia nanti akan nyuci sampai dengan meres. Ya. Jadi sudah tidak perlu kamu pindah-pindahkan, pokoknya begitu keluar dari mesin cuci, kalian langsung lanjutkan ke proses drying. Ya. Mesinnya sudah full otomatis, jadi lebih gampang buat kalian. Ya. Drying itu adalah proses lanjutan dari pencucian, ya, dilakukan menggunakan mesin drying tumbler atau dijemur. Ya. Ada bahan-bahan tertentu yang memang tidak bisa masuk drying tumbler. Kain-kain yang halus itu kalau kalian masukkan tumbler atau kain yang model-model seperti plastik itu kalau kalian masukkan tumbler meleleh dia. Makanya harus dijemur secara manual. Ya. Oke, clear. Lanjut. Setelah dicuci, ya, kalian lanjut proses dengan namanya proses packing and packing. Ya. Sudah dicuci, sudah dikeringkan, ya. Dalam kondisi kering, ya, lanjutkan dengan pressing. Menyetrika cucian sampai mendapatkan hasil yang rapi, licin, dan wangi. Itu kriterianya. Kalau belum rapi, belum licin, berarti belum disetrika. Pak, saya sudah menggosok sampai 10 menit, tapi kalau masih hasilnya belum rapi, belum licin, belum wangi, itu dianggap belum disetrika. Jadi, tolong ini digarisbawahi. Kemudian, setelah disetrika sudah rapi, sudah licin, maka dilakukanlah proses packing. Ada 2 proses packing di laundry, ada yang on hanger, ada yang folded.
ya, sesuai dengan permintaan tamunya. Kalian yang folded sudah kalian praktekkan sehari-hari. Ya. Yang belum kan yang hanger. Nanti ada sedikit tutorial setelah materi. Lanjut. Berikutnya adalah setelah dicuci, setelah cucian selesai diproses, ya sudah sampai dengan packing, maka yang harus kalian lakukan berikutnya adalah valet delivery atau mengantarkan kembali cucian yang sudah diproses tadi, ya dikembalikan kepada tamu di kamarnya. Ya. Prosedurnya juga mengikuti prosedur standar valet. Ya, saat masuk kamar, apa yang harus kalian lakukan? Sebelum masuk kamar, kalian harus ngapain? Kemudian saat dibukakan pintu oleh tamu, kamu harus mengucapkan apa? Kemudian masuk ke kamar, apa yang harus kalian lakukan? Ya. Kemudian ini yang di-highlight, ya. Dikonfirmasi kepada tamu. Benar enggak itu cuciannya dia? Ya. Jangan sampai, meskipun sudah diproses dengan prosedur yang semuanya sudah dilaksanakan, ya ada kemungkinan cucian itu tetap tertukar. Ya, ada kemungkinan kalian salah membaca bill, salah membaca list, ternyata punyanya kamar 205 dikirim ke 202 misalnya. Makanya harus dikonfirmasi dulu. Benarkah itu cucian dari tamu di kamar itu? Ditanyakan kepada tamunya. Ya. Kemudian menginfokan biaya cucian. Ya. Mengisikan form yang diperlukan. Nanti ada form-formnya apa saja yang harus kalian isi. Oh, habis. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Yang baru join, silakan kameranya di-on-kan. Laila, Ade, Jessica, Krisandi, Vivo 1904, Cindy, kameranya dinyalakan. Ada yang mau tanya? Pani bisa? Pani itu siapa? Ya ngomong nggak? Ada namanya Pani. Pani, silakan bicara. Mana Pani? Tadi angkat tangan loh. Ya wes, ketik di chat kalau nggak mau ngomong. Malah kameranya dimatiin. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, halo. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas saya lanjut ke Pani will start video later. Okay. Untuk dialognya kalian sudah punya ya? Harusnya sudah ada, sudah punya semua. Semua conversation dilakukan dalam bahasa Inggris. Tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Karena salah satu kompetensinya adalah salah satu unit kompetensi dari cluster laundry maupun reservasi adalah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tak kasih contohnya. Contoh percakapan.
Ini hanya contoh, kalian boleh mengembangkan lagi. Ya. Boleh ditambahi, kalau misalnya kalian merasa kok kurang ya Pak, ada kayaknya perlu ditambahin, silahkan tambahin sendiri. Ya. Oke, standarnya adalah ketuk dulu, kelihatan? Tulisannya kelihatan enggak? Ada dibesarin sedikit, Pak. Besarin sedikit, oke. Segini? Gini? Udah, Pak. Cukup, oke. Ini untuk pick up, Vale pick up. Ya. Langkah yang pertama dilakukan adalah ketuk pintu, knock the door. Ya. Ucapkan salam, greeting. Ya. Kemudian bagian atau sectionmu, jangan lupa dikasih magic word. Ini kan standar greeting kan. Ketok 3 kali, ucapkan salam, identitas, enggak usah nama, namanya nanti di dalam. Baru magic word. Kalau udah ada jawaban dari tamunya, ya, misalnya udah dibukakan pintunya, ya, ucapkan lagi salam lagi, greeting lagi. Kalau kalian sudah tahu nama tamunya, sebut nama tamunya. Harusnya sudah tahu karena saat ambil cucian itu harusnya Vale sudah melihat guest in the house. Bentar. Bentar, auto detect virus. Oke, ya. Harusnya sudah membaca dari guest in house. Harusnya kalian sudah tahu namanya. Kemudian berikutnya adalah sebutkan namamu, kemudian dari Pak, suaranya kecil banget, Pak. Oh. Yang lain jelas dengar? Jelas? Jelas. Jelas. Udah hilang. Oke, sudah? Ngelek, Pak. Ngelek-ngelek sinyalmu berarti. Oh, sinyal lu. Dimatiin dulu lah, Mobile Legends-nya matiin dulu. Udah mau pilih jenda, no. Oh, PUBG lah. Apalah sembarang lah. HP aku kentang apa, rasa tulen PUBG. Oke, makanya kalau buat Zoom jangan ngelek-ngelek ya. Nah, masih gilo, Pak, malah bahas PUBG lo. Oke, lanjut. Ya, berikutnya adalah menanyakan mengenai laundry-nya. Ya. Do you have any laundry today, Mr. Smith, Mrs. Smith? Ya. Sekali lagi, kalau sudah tahu namanya, sebut namanya. Ya. Kemudian tamunya menjawab apa, baru kalian respon. Berikutnya adalah bertanya dulu, jangan langsung dipegang cuciannya. Ya. Sudah boleh masuk kamar, sudah menyebutkan itu, tamunya sudah bilang itu cuciannya di kasur, langsung Bu ambil, tidak boleh. Ya. Harus mohon izin dulu. Ya. Could I check your laundry first? Ya. Baru setelah itu kamu hitung laundry-nya. Ya. Apa cuciannya? Ya. You have to search to pair of trousers, the total is 4. Ya. Bajunya jenisnya apa, jumlahnya berapa, ya. Jenis masing-masingnya, kemudian total jumlahnya. Is that correct? Benar enggak, Pak? Oke, itu langkah yang pertama dan kedua. Berikutnya, menanyakan jenis layanan yang diinginkan oleh tamu. Ya. Tadi saya sampaikan layanan di hotel, laundry hotel ada 3, washing, dry cleaning, and press only. Washing itu dicuci menggunakan air, dry cleaning itu tidak menggunakan air, ya. Kemudian press only hanya disetrika. Dipastikan dulu tamunya mau yang mana. Ya, jangan semua dianggap cuci laundry wae lah, tidak bisa. Ya. Tanyakan dulu pada tamunya minta apa. Kemudian, ya, setelah tahu tamunya mau servis yang mana, kalian bertanya lagi. Ini kebalik ya. Nah, ini harusnya servis ya, servisnya di atas. Oke. Menanyakan special instruction, instruksi khusus yang diinginkan oleh tamu. Tamunya ingin reguler, ya.
express atau emergency. Itu harus dipastikan dulu karena harganya beda. Ya, kalau reguler itu harganya biasa 100%, kalau express ada tambahan 50%, ya. Kalau emergency ada tambahan 100%. Dipastikan ke tamunya minta yang mana. Ya. Jadi dipastikan dulu, kalau misalnya kemudian tamunya tidak mudeng, ya, anggaplah semua tamu memang tidak mudeng, ya. Maka kalian harus menanyakan, ya, boleh enggak saya menjelaskan fasilitas atau service atau special instruction-nya? Jangan, kalau misalnya enggak mau pakai yang ini, langsung jelaskan boleh. Misalnya, may I know what kind of special instruction do you need? We have regular service, bla 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 bla, express service, bla 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 bla, emergency service, bla bla bla. Jadi kalian enggak perlu menanyakan ini. Tapi kalau mau pakai yang ini juga boleh. Reguler itu apa? Reguler itu ya laundry, collect, before, bla 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 sampai sini. Kalau yang express service ketambahan 50%, ya tambah take and service. Kalau yang emergency service, kamu ngapain ya lari? Emergency service itu tambahan 100%. Jadi bedanya di antara ketiga service-nya itu. Reguler 100%, bayar normal. Ya. Kemudian kalau yang emergency itu tambah 50%, tambah setengah. Ya. Kalau yang emergency tambah lagi 100%. Jadi bayarnya dia 200%. Tetap ditambahi take and service 21%. Oke, tamunya jawab yang mana? Silakan. Ya. Kemudian baru dilanjutkan finishing-nya. Finishing di laundry sebenarnya ada 2, ya. Tapi kalau di sini kita tambahin 1 lagi, starch. Starch itu cuciannya di kanji. Ya. Diberi kanji saat bilasan terakhir. Efeknya adalah pakaiannya atau bajunya itu nanti jadi kaku. Seperti kalau kalian beli baju pertama kali. Ya. Jadi kalau kalian beli baju pertama kali masih bungkusan itu, umumnya kayaknya kan kaku. Nah itu saat mereka mempacking itu dikasih kanji, tepung kanji tapi dicairkan. Makanya jadinya dia kaku. Oke, kemudian tamunya mintanya yang mana, ya. Terus jangan lupa repeat order atau repeat request, diulang dari awal, ya. Cuciannya apa, kemudian mintanya servisnya yang mana, kemudian instruction-nya yang mana, ya. Finishing-nya apa. Itu namanya repeat request atau repeat order kalau di restoran. Setelah tamunya bilang iya benar, baru kalian mengucapkan kalimat pamitan. Ya. Pamitannya gimana Pak? Pamitannya thank you so much for your laundry. Ucapkan terima kasih, ya. Kemudian berikan sedikit perkiraan untuk proses pencuciannya, ya sesuai dengan instruksi yang diinginkan oleh tamu tadi. Ya, kalau reguler berarti kapan dikembalikan. Ya, kalau tamunya milih yang emergency berarti kapan kalian harus mengembalikan. Ya. Kemudian sampaikan juga nomor yang bisa dihubungi. If you need any information, please call us by dial number 3 from your telephone. If you need more information, you can contact laundry. The number is, ya, sampaikan itu. Kemudian setelah itu saat mau keluar, jangan lupa tambahi magic word. Have a nice day, have a nice stay, have a nice night. Ya. Yang mana saja boleh. Kemudian, itu untuk yang pick up, ya, pengambilan. Bedanya dengan pengembalian ada di sini. Kalau pick up tadi tidak ada harga yang disampaikan, ya tidak mungkin kalian akan menghitung harga cucian saat itu juga, kan tidak bisa. Ngitungnya setelah cuciannya diproses, sambil diproses nanti bagian kasir dari laundry akan menghitung, sudah dicentang, dikasih nota, baru kamu bisa menyebutkan harganya atau biayanya berapa. Ya. Langkah-langkahnya standar sama, ya. Ketuk pintu 3 kali, ucapkan departemenmu.
Sudah dibukakan oleh tamu, ucapkan salam lagi, sebutkan namanya, sebutkan namamu, sebutkan sectionmu atau departemenmu. Ya. Sampaikan maksudmu, kamu mau ngapain. Ya. Pak, saya mau ngantar laundry. Ya. I would like to deliver your laundry, sir. I would like to deliver your laundry, Mr. Smith. Ya. Sekali lagi dipastikan pada tamunya, lakukan konfirmasi Would pada you like tamunya. to check your laundry, Mrs. Smith? No, ma'am, thank you. Ya, would you like to check your laundry, Mrs. Smith? Ya, ini adalah bentuk konfirmasi. Ya. Tamunya diminta untuk mengecek benar enggak itu cuciannya dia. Ya, jangan-jangan ketukar dengan kamar yang lain. Dia tidak pernah merasa melondrikan daster. Ya, yang nginep di situ Mr. Smith kan tidak mungkin dia melondri daster. Ya. Oke. Kemudian setelah tamunya bilang ya benar, ya. Kemudian dia menanyakan jumlah biayanya. Ya. Kalau tamunya tidak menanyakan, ya kamu langsung sampaikan saja. Ya. I would like to explain about your laundry bill. Ya. I would like to inform you about your laundry charge. Misalnya itu juga boleh. Ya. Sebutkan cuciannya 4 pieces plus 21% tax. Ya. Harganya, harga normalnya dulu, ya. Kemudian kalau memang dia minta servis yang lain, berarti kan ada additional charge-nya. Kalau yang reguler tidak ada. Kalau yang reguler cukup sampai sini, sampai 36.000. Tapi kalau ada servis yang lain, emergency kah atau express kah, berarti kamu akan menambah dialog ini. Oke, sudah diinformasikan harganya, ya. Kemudian jangan lupa untuk meminta tamunya. Gini, tanda tangan itu dilakukan kalau tamunya tidak membayar secara cash, ya. Jadi boleh di sini kamu tambahkan dialog, how about the payment? Would you like to pay by cash or you will pay when you check out, misalnya. Ya. Kalau tamunya menurut I will pay when I check out, berarti kalian minta tanda tangan di laundry voucher. Tapi kalau tamunya memberikan uang, berarti dia tidak perlu tanda tangan di laundry vouchernya. Ya. Karena ada satu form lagi yang kalian harus minta tanda tangan tamu, yaitu formulir penyerahan cucian. Ya, sama kayak kalau kalian COD, ngirim lewat Grab, ngirim lewat kurir, ya. Itu kan kalau kalian menerima itu kan harus tanda tangan. Ya, itu adalah bukti bahwa kalian sudah menerima barangnya. Laundry juga sama. Jadi ada dua tanda tangan di sana. Ya, yang satu adalah tanda tangan untuk penerimaan cuciannya. Satu lagi kalau dia tidak membayar secara cash. Tapi kalau dia sudah menyerahkan uang, ya uangnya diterima. Ya kalau uangnya lebih, ya kalian minta izin dulu untuk mengambil kembalian. Kalau duitnya pas, ya wes, ya enggak usah. Oke, kemudian sudah, misalnya ini di sini contohnya adalah tamunya tanda tangan di bill, berarti dia bayarnya waktu check out. Ya, sudah ditandatangani oleh tamunya, ucapkan terima kasih. Ya. Kemudian tanyakan, misalnya ada keperluan yang lain, ya basa-basi lah. No thank you, pamitan. Thank you so much for your trust and interest. Boleh juga, thank you so much for your laundry. Ya. Ucapkan namanya, sudah tahu. Ya. If you need any further assistance, don't be hesitate to call us by dial number 3 to laundry service. Ini sama dengan yang pick up tadi. Saat kalian pamitan, kalian harus ucapkan ini. Ya. If you need any more information, boleh. Ya. Thank you for your service. Ya. Kemudian, with pleasure. Ya. Magic word, nama, magic word. Oke, itu adalah contoh untuk dialognya. Sampai dengan sini. Ada yang mau? Ya. Sebentar. Jangan tanya dulu. Ada orang. Iya dong. Oke, ada yang mau tanya? Makasih ya, Mas. Ada yang mau bertanya? Ya, Berliano.
Pak, nanti di Ujikom kita pakainya cash atau voucher atau tergantung itunya? Terserah tamunya. Ada kemungkinan tamunya adalah asesormu. Berarti nanti jawaban dari asesornya akan beda-beda tiap asesor, akan beda-beda tiap anak. Suka-suka asesornya. Ada juga yang menggunakan metode yang jadi tamu adalah temanmu. Jadi nanti kamu pura-pura jadi tamu, satunya pura-pura jadi vale. Ya. Tapi kalau modelnya seperti itu biasanya dari asesor sudah menyampaikan dulu. Pakainya metode yang ini. Gitu. Jadi kalian tetap harus siap yang manapun metode pembayarannya. Metode pencucian yang manapun harus sudah siap juga. Ada lagi? Boy, so boy. Ada lagi mau tanya? Pak, boleh minta percakapannya enggak, Pak? Di-share di grup. Iki sapa sing ngomong? Yang bicara siapa ini? Karena tidak ada gambarnya. Percakapannya nanti saya share lewat guru laundry ya, guru laundry. Ya, guru laundry lah. Ada lagi? Percakapannya itu contoh ya, jadi jangan kalian tiru plek, ya, plek jiplek karena bedanya enggak bisa, karena kan beda nanti dari masing-masing asesor akan menerapkan hal yang berbeda-beda. Itu cuma sekedar referensi aja. Karena kamu hafalkan itunya, dialognya, ternyata asesornya nanti minta, misalnya tadi di situ kan emergency service-nya kalau nggak salah, ternyata asesornya mintanya reguler, kamu akan bingung, atau tamunya mintanya ternyata express, ya. Kalian nanti akan bingung. Jadi jangan dihafalkan, dipahami aja. Oh, langkahnya ini. Ada yang mau tanya lagi? Sampai dengan dialog. Kalau enggak ada, saya lanjut. Pak, materi FO-nya ada, Pak. Hah? Materi FO ada yang reservasi. Materi FO silakan lihat di YouTube. Karena materi FO sudah minggu kemarin. Oh, udah. Berarti ini ya katok, Pak. Yang ini cuma laundry. Kamu kalau mau buka materi reservasi di YouTube, itu sudah saya share kok di wali kelasmu. Di YouTube Pak Ardi apa YouTube SMK6? YouTube saya. Itian, mantap. Siap. Sudah? Tidak ada yang tanya? Lanjut ke formulir. Oke, formulir yang harus kalian isi nanti ada tiga macam formulir laundry. Yang pertama, kalian pasti sudah kenal yang namanya laundry list. Ini bentuknya. Kurang jelas? Sudah jelas? Sudah pernah lihat? Atau belum pernah lihat sama sekali? Besarin, Pak. Besarin. Kekecilan tulisannya. Oke. Santuy. Ya. Kalau ini kan keterangan kecil, nggak usah dibaca. Yang penting ininya. Oh ya, yang di tabel kelihatan. Nah, sing tulisan kecil kok semua tawuran, Pak. Oke. Mereka tawurannya melu SMK. Oke, pengisian laundry list ya. Ininya abaikan saja. Ya, itu cuman keterangan untuk tamu. Ya. Kemudian yang harus diisi adalah ini. Nama tamu, nomor kamar, tanggal memasukkan cucian, jam memasukkan cucian. Pak, yang isi ini siapa? Yang isi ini harusnya tamu. Kan tamunya masukkan cucian ke laundry bag, kemudian dia mengisi ini. Tapi kalau misalnya tamunya belum mengisi, maka kalian wajib mengisi.
Yang diisi apa? Nama tamu. Standar penulisan nama tamu ya, dibalik namanya pakai huruf yang jelas bisa dibaca oleh semua orang. Jadi bukan cuma kamu yang bisa baca, tetapi semua orang bisa baca. Nah, kasih contoh. Oke. Misalnya, namanya tamunya adalah Mr. Hannibal Smith. Berarti kan namanya dibalik. Smith, Hannibal, Mr. Kemudian dari kamar nomor berapa? Kasih tanda hashtag. Hashtag mana ya? Ini 201. Kemudian tanggal memasukkan cucian. Kalian boleh pakai 222 atau 232. 222 itu misalnya hari ini tanggal 4 bulan 11 tahun 2020 atau ya, 04 November 20. Boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah pakai yang ini, nanti di semua form harus menulisannya pakai yang ini. Kalau sudah pakai yang ini, ya, di semua form harus pakai ini. Kalau kamu pakai yang ini, di semua form pakainya yang ini. Jangan dicampur-campur. Ya kan ada 3 form. Oke, lanjut. Waktu memasukkan cucian, jam berapa? Misalnya jam 9 pagi, ya. Atau jam 7 pagi. Kalau tamunya tidak menyebutkan atau kalau misalnya dari asesornya nanti tidak menyampaikan waktu, kalian buat standarnya jam 7 lah. Jam 7 sampai jam 8. Karena standar pengambilan cucian itu kan pagi. Ya. Saat kalian di hotel itu mengambil cucian itu pagi, sekalian mengecek kondisi kamar atau mengecek berapa orang di dalam kamar. Itu biasanya menggunakan teknik ini. Ya. Bertanya laundry sekalian memastikan kamar itu isinya berapa orang atau kamar itu dihuni orang atau enggak. Ya. Jadi standarnya sih antara jam 7 sampai jam 8. Kecuali nanti asesor kalian menyampaikan hal yang lain. Ya. Kemudian audit. Diberi tanda centang, misalnya tamunya mintanya dilipat atau tamunya mintanya di on hanger, berarti di sini kalian beri tanda centang. Dicentang di mana sesuai dengan permintaan tamunya, kemudian untuk prosesnya, ya, apakah yang laundry atau dry cleaning atau press only, ya, sesuai request. Oke, kemudian jenis cuciannya, ya, jenis dan harga. Ya, umumnya di hotel akan mencantumkan 2 harga, 1 laundry, 1 dry cleaning. Ya. Pak, kalau press only kalian hitung 75% dari harga laundry. Ya. Pak, tamunya mintanya press only, ya wis berarti kamu hitung sendiri 75% dari sini harganya berapa. Ya. Kemudian count ini adalah penghitungan, ya. Tamu nanti akan mengisi ini, sebelah sini. Ya. Tergantung jenis cuciannya, dia akan mengisi. Yang kalian isi adalah di bagian sini. Ya. Sesuai dengan perhitungan yang kalian lakukan saat mengambil cucian. Ya. Misalnya saat tamunya sudah ngisi nih. Tamunya ngisi 2, lengan panjang, kemeja lengan panjang, kemudian celana panjangnya dia ngisi 1. Tapi saat di kamar kalian menghitung kok ternyata bajunya cuma 1, lah ini kamu tulis 1. Ternyata bajunya cuma 1, kemudian celana panjangnya 1. Nah ini yang dikonfirmasi pada tamu. Ya. Tamunya nulis 2 tapi bajunya cuma 1, berarti kalian lakukan konfirmasi. Mudah-mudahan untuk besok tidak ada kasus seperti ini. Ya. Terus normal-normal aja lah. Ini 1 ya sama 1. Dari tamu juga 1.
Kiri dan kanan sama. Ya. Kemudian ini adalah jumlah biayanya. Ya. Caranya gimana? Kalau laundry dia tidak pesan dry clean berarti kan laundry. Kolom ini dikalikan dengan kolom ini. Jadi kalau seperti ini misalnya dia mencucikan satu lengan panjang, satu celana panjang, bikin dua lah biar lebih gede. Dua lengan panjang, baju lengan panjang, dua celana panjang, maka di sini totalnya adalah 14.000. Karena 2 kali 7.000, 2 kali 7.000, yang sini ada 7.000. 7.000 kali 1. Pak, tamunya mintanya dry clean, berarti ini akan berubah jadi 11 kali 2, 22.000. Misalnya tamunya mintanya dry clean. Ya, kalau enggak ya, tadi 14.000. Ini di total ke bawah, semua ya. Berapapun jenis cuciannya, di total ke bawah. Karena ini tadi jumlahnya ada sekian, ya. Salah guys. Rp21.000. Nah, di formulir kamu nggak bisa, ya, nggak bisa pakai sum, ya. Kamu harus ngitung sendiri. Total ke bawah, ya. Kemudian kalau tamunya reguler, berarti ini strip. Kalau reguler, kalau tamunya minta emergency express, ya, berarti extra charge-nya adalah 50% dari ini. Misalnya ini express, ya, ini yang saya centang misalnya express. Nih. Berarti di sini ada tambahan 50% kali 21.000. Tambahnya adalah 10.500. 50% dari 21.000. Kemudian ini di total. Tidak ada. Di total dulu. Ini tambah ini. Kemudian tambahkan servis. Servis itu 10% dari subtotal. Servis itu 10% dari ini. Nih, cara gampangnya, ya, enggak usah pakai kalkulator, 10% dari 31.500, 0 belakangnya dihilang 1. Jadi 3150. Itu 10% dari 31.500. Ya. Oke, ini di total. 31.500 ditambah 3.150. Ketemunya 34.650. Ya. Tax atau pajak itu 10% dari ini. 10% dari hitung-hitungan yang sini. 10% berarti tinggal nolnya dihilangi 1. 3, 4, 6, 5. Ya. Ini kalian total lagi. Ya. Ketemunya ini. Kalau tamunya minta emergency service tambah 50%. Pak, kalau tamunya mintanya bukan emergency tetapi salah, ini kalau express. Pak, kalau tamunya minta emergency tambahnya 100%. Ya, misalnya. Ya, tambahnya 100%, maka dia ketemunya di angka subtotalnya di angka 42 karena ketambahan 100%, ya. Servisnya sama seperti tadi, nolnya dihilangi 1, ya. Jadinya 4.200, ya. Di total 46.200, teksnya 10% dari 46.200 adalah 4620. Ya. Nol belakangnya dihilangi 1.
Baru terakhir di jumlah. Ini kalau emergency service, di mana tambahan di sini adalah 100%. Pak, kalau tamunya mintanya reguler, hilangkan aja. 2.100. 23.310 kalau reguler, sesuai dengan permintaan dari tamu. Saat kalian mengambil cucian, maka ini wajib ditandatangani oleh tamu. Ya, tadi saat melakukan konfirmasi cucian tadi loh, cucian Bapak sekian sekian sekian, bajunya sekian, celananya sekian, spraynya sekian. Benar Pak, benar. Minta tamunya tanda tangan. Kalau belum ditandatangani, kalau sudah ditandatangani ya sudah. Ya. Ini jangan sampai lupa. Ini juga dicentang sesuai dengan permintaan dari tamunya. Express, reguler, atau emergency. Oke, untuk ini. Untuk laundry list, ada yang mau bertanya? Saya hanya merefresh saja karena materinya sudah diajarkan kepada kalian seharusnya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Oke, lanjut. Lanjut ke setelah mengisi laundry list, maka data pada laundry list kalian pindahkan ke dalam laundry voucher. Nggak usah bingung ya, ini ada 4 form, jadi cuma sampai sini. Ya. Datanya dipindahkan ke formulir ini. Ya. Nama tamunya siapa, yang kalian tulis seperti penulisan di yang laundry list tadi. Ya. Room atau account number, ya. Kalian isi nomor kamarnya sama seperti laundry list, kasih tanda hashtag atau tagar, tanda pagar. Ya. Deskripsinya kalian juga isi. Ya. Pak, deskripsinya isinya apa? Deskripsinya isinya simple. 01 laundry kurang. Atau 02 pages laundry. Kalau dia laundry. 02 pages dry clean. Kalau tamunya minta dry cleaning. 01 pieces press only. Kalau tamunya minta press only. Tulisannya cuma itu. Ya. Berapa jumlah cucian semuanya, jumlah itemnya. Tidak usah ditulis satu persatu, tidak usah. Ya. Jadi nulisnya cuma ini. Ya. Kemudian charge-nya atau rupiahnya berapa yang ada di laundry list, totalnya langsung aja ya. Rp 52.500 kemudian jumlahkan ke bawah total, jumlahkan piecesnya ditotalkan juga. Signature di sini adalah tanda tangan dari tamu saat kalau misalnya tamunya minta bayarnya pas check out. Kalau tamunya bayar saat itu juga, ya. Kalau misalnya uangnya pas, laundry vouchernya kamu kasihkan ke tamunya, ya, uangnya diambil. Tapi kalau tamunya tidak memberikan uang, tamunya diminta tanda tangan di sini. Mudah ya prosesnya ya. Jadi gunanya tanda tangan itu di situ. Jadi misalnya tamunya udah bayar ya dia tidak perlu tanda tangan, kasihkan aja notanya. Tapi kalau tamunya tidak bayar, saya bayarnya waktu check out Mas, minta tanda tangan di situ. Boy resen, oke ngomong. Rasid tuh Ahmad Rasid tuh, ayo ngomong. Pak. Ya, yang resen silakan ngomong. Tidak jadi Pak, pencet Pak. Oh, oke. Itu
Itu apa? Prosedurnya kalau laundry dari vendor sama dari hotel sendiri sama. Besok ada yang dari vendor, ujiannya kita laundry dari dalam. Ya maksudnya kalau di hotel. Sama. Prosedurnya sama. Saat di kamar itu prosedurnya sama. Cuma nanti berbedanya adalah saat memproses di ruang laundrynya. Begitu cuciannya kamu bawa ke laundry, kalau di vendor kan diserahkan ke vendor. Sudah di-pack, di plastiki satu-satu, kasih laundry list, itu nanti diambil oleh vendornya. Ya. Tapi kalau dicuci sendiri, di proses laundry sendiri kan langsung diproses seperti yang tadi. Bedanya cuma di situ. Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu form 4 sama semua apa beda-beda, Pak? Apanya? Form 4 itu sama semua apa beda-beda? Ini sama, itu cuma kopian. Biar nanti saat di fotokopi jadi 4 lembar. Ada lagi yang mau tanya? Nah, oke, lanjut ke form terakhir. Namanya adalah list of voucher. Oke, list of voucher, daftar voucher di semua tamu. Ya. Kalau tadi itu vouchernya adalah punyanya masing-masing kamar, list of voucher ini adalah rekapan semua voucher. Ya. Jadi kalau saya praktek list of voucher ini, ya ini punyanya satu kelas. Ya. Satu kelas karena kamu akan nulis satu-satu. Jadi nomor absen 1 dan seterusnya itu nanti kamu akan isi ini. Jadi ini penuh. Ya, tapi kalau besok kalian praktek, kalian ujian, ya list of voucher ini satu anak satu list. Ya berarti nanti kamu akan mengisi hanya satu aja, satu baris. Isinya apa? Isinya nomor voucher tadi nomor kamar ya. Kemudian nama tamunya, ya. Di sini ada nomor kamarnya. Nomor vouchernya sebentar. Oke lah, gampangnya nomor voucher itu biasanya pakai nomor absen kalau di sini. Kalau di hotel ada sendiri nomor voucher. Ya. Di vouchernya tadi itu ada nomor, punya nomor masing-masing. Halo? Ya kurang gue. Jadi itu tak. Ya. Itu tulis. Sudah. Oke. Room number, harga, ya sesuai dengan proses yang diinginkan oleh tamu. Ya. Dia mau proses yang mana? Ya. Apakah laundry, apakah dry clean, apakah press only? Ya. Kamu ngisinya hanya di salah satu kolom ini atau ini atau ini. Ya. Kemudian ngisinya adalah base rate, harga sebelum ditambah tax and service. Ya. Kalau di laundry list tadi kalian kan menghitung, ya. Harganya berapa, kemudian kalau ditambah servisnya 10% itu berapa, tag-nya 11% itu berapa, totalnya di sini, ya, di total ini harus sama dengan total paling bawah dari laundry list. Harus sama, ya. Kemudian misalnya di sini tadi harganya adalah 42.000 misalnya tadi. Kemudian 10%-nya berarti 4.200. 11%-nya tinggal lihat di laundry list berapa. 4.200, 46.200, 46.20. Totalnya berapa? Ya. Ini total ini harus sama dengan bagian total paling bawah dari laundry list. Kemudian kamu geser ke kanan. Ini ya kalian isikan di sini atau di sini sesuai dengan cara pembayaran tamu. Kalau tamunya bayar cash, berarti ini dipindahkan ke sini. Ya, ditulis ulang 50.820. Kalau tamunya bayar cash. 50.820. Kalau tamunya bayar tanda tangan, yang bayarnya pas out, maka ini nulisnya di sini.
Jadi tergantung cara pembayaran dari tamu. Di bawah tidak ada tanda tangan dari tamu, jadi di sini tidak ada. Oke, sampai formulir ini. Yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya sekarang ya, karena waktunya tinggal besok untuk yang PH1 ya. Kalau PH2, 3, 4 masih jauh ya. Yang besok mau tes silakan bertanya dulu. Pak, Ya. Siapa itu? besok uji komnya nyuci juga nggak? Oke. Besok uji komnya nyuci juga enggak? Tergantung dari asesor masing-masing. Tergantung juga dengan soal yang nanti akan kalian terima. Kalaupun nyuci, kalian pakainya mesin cuci otomatis kok, jadi gampang. Tapi lupa Pak aturannya. Nah, kan di Cuci. situ ada petunjuknya. Di masing-masing mesin kan ada petunjuk pemakaiannya. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Pak, ada soalnya juga ya. Soal apa? Tadi kata Bapak ada soalnya, Soal tes tulis? ada tes tertulisnya. Ya, ada beberapa metode. Jadi, satu itu praktek. Ya. Biasanya kalau saat praktek kalian ingat ini, ya asesornya akan bertanya. Ya. Kemudian sepertinya ada semua klaster itu ada tes tertulisnya. Pak, kalau misalnya yang praktek nggak kompeten, tapi yang tertulis kompeten gitu gimana, Pak? Yang praktek tidak kompeten, yang tertulis kompeten. Yang namanya kompeten itu baik tertulis maupun praktek harus kompeten semua. Kalau salah satu tidak kompeten, maka bisa disebut kalian tidak kompeten semua. Udah kalau nggak kompeten itu ngulangin lagi kapan, Pak? Semester depan. Berarti semester 2. Iyalah. Udah, Pak, makasih. Oke. Yang lain? Itu pembayaran laundry-nya perlu dimasukin gas bill nggak, Pak? Tidak sampai ke sana. Itu nanti ada klaster lagi namanya kasir. Kalau kamu mau ambil klaster itu tidak apa-apa. Baru nanti dimasuk-masukkan. Pak, besok bawa cucian nggak? Astaga. Untuk besok bawa kemeja lengan panjang, ya, polos, warnanya bebas tapi polos. Kemeja lengan panjang pria 1, kemudian celana kerja pria 1, celana kerja kain, bukan jeans, bukan street, bukan training. Pak, nanti di-share aja, Pak, di grup, takutnya nak lupa. Apanya? Yang disuruh bawa besok tuh celana-celananya cuciani. Itu yang nge-share kemarin kayaknya kuning. Sudah di-share kok. Guys, di-share tuh. Pak, nek laundry-nya ditinggal di depan pintu, tamunya keluar, terus tinggal diambil aja, nggak usah ditanya-tanyain. Gue balik langsung, Lur. Hilang guys, kalau laundry-nya ditaruh depan pintu. Nggak ada tamu naruh laundry depan pintu. Pak, gas, Pak, lopet, Pak. Hah? Lopet, Pak. Oh, lopet. Oke, nanti yang ketinggalan atau yang tidak menyaksikan tolong diinfokan untuk melihat recordnya di YouTube saya. Nanti tak share ke wali kelas lagi. Itu apa, Pak, namanya, Pak? Ya, nanti kan di-share linknya, kamu tinggal buka aja. Pak, balik ke tabel bentar, Pak, mau tak screenshot. Apanya? Ke tabel yang tadi, yang Aku terakhir. masih join grup nih loh. Mau tak Apa screenshot. Tabel apa tuh? Yang tadi yang terakhir. List of voucher. Voucher. Kamu kedengeran nggak? Hitung-hitung Kedengeran boleh. nggak? Ini. Terkecil, Pak, nggak bisa di SS.
kecil. Bisa. Betul, Mat. Ini. Ya, Ya, Pak, makasih. lengkap. Saya tak selesai. Dicileknya rakyat ketok, digede-gede enggak lengkap. Iya, Jar. Pak, mau Ah. tanya, Ya. kalau hitung-hitungannya boleh pakai HP nggak? Enggak lah. Mana ada pakai HP. Kalkulator toh, Pak. Nah, kan tadi tak ajari cara ngitung enggak pakai kalkulator. Emang saya pakai Lupa, kalkulator. Pak. Ulangin lagi. Kita harus hitung pakai Excel. Lupa, Pak. Pakai Yang apa? lambungnya. Excel. Pak, udah aja, Pak. Bahasa tuh berisik. Saya enggak pakai Excel ya, tadi saya ngitung sendiri ya. 10% itu tinggal 0 belakangnya dihilangin. Pak, Dan ulang. masih 50%, 100% gitu loh, Pak. 50% kan separuh nih, toh. Pak, kalau misalnya 50% gimana, Pak? 50% kan separuhnya. Pak, ulangin aja, Pak, yang laundry. Salahnya berapa? Pesanan hasilnya tuh beda, Pak. Tolong satu-satu. Mas, tolong Mas Kiting dia, Mas. Laundry list. Ini. Ini ya. Nah, itu masih bingung hitung-hitungannya, Pak. Oke, misalnya tamunya melondri 1 buah sweater. Ya. 1 buah kaos kerah, polo. 1 buah short, celana panjang. Ya. Kemudian kalian menghitung sendiri. Ini kan yang ditulis oleh tamu. Ya. Kamu hitung cuciannya benar atau enggak. Kalau sudah benar, kamu tulis di sini. 1, 1, 1. Udah, sampai sini jelas? Jelas. Oke, kalian tulis harganya. Kalau tamunya metodenya adalah laundry, berarti di sini berapa? Metodenya apa, Pak? 6.500. 6.500. Kalau tamunya yang ini, Ini reguler apa? 8.000. 8.000. Reguler, kan reguler dulu. Terus, Ini 6.000. 6.000 atau 8.000? 6.000. Oke. Laundry itu ada trikingin toh. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, ini di total ke bawah, jumlahnya berapa? 6 Molu sama 10 sama 2500. 25. Oke, 20.500. Tuh, aku sih hitung tuh cepet. Dari tadi, yo. Paham, Pak, paham. Aku coba lah gua aplikasi, Pak. Tak delete. Berapa tadi? 20.500. 20.500. Ya, pilih ya, enggak pakai aplikasi ya. Kalau ini pencuciannya adalah reguler, berarti extra charge-nya kosong. Udah? Kosong. Ya. Ya. Lah itu Kita pakai bisa yang dapat reguler. 54. Hah? Mana? Betowi. Kalau tamunya Berarti reguler, berarti ini kosong. Ya, kita hitung arahin dulu mana sih? yang reguler. Wes. Berarti ini dijumlahkan ke bawah. Kan karena tidak ada penambahnya, berarti ini tetap 20.500. Ya. Kemudian servisnya adalah 10% dari subtotal. Ya, 10% itu berarti 20.500, nolnya paling belakang dihilangi 1. 2050. 2050. Berarti boleh dilangi 1 tok, Pak. Ya kan 10%. Oh iya, iya. Semua kayak gitu, Pak. Nggak pakai kalkulator. Wes, terus dari sini subtotal dan servis kalian jumlah. Taruh di sini. Kira. Subtotal 22. 250. 22.000. Ibu aja ngomong. Iki mic-e muni. Ibu, sapa kuwi sing ngomong iki ngawuri diseneni. Wah, Ya. 22.550. Wes, jelas? 11%. tag itu apa, Pak? Tag. Tax itu pajak. Pajak 11% kalau ngitungnya dari ini. Wah, berita Ya. Hitungnya dari mana? 11% kalau ngitungnya dari sini, dari subtotal ini.
Tapi kalau kamu ngitung dari sini, itu 10%. Ketemunya sama. Ya, ketemunya sama. Ya. Hitung Tapi dari lebih sini. gampang, Lebih Pak. gampang pakai yang ini. Kamu nggak usah Itu pakai. 500 itu, Pak. Ya, dari sini 10% berarti nolnya dihilangkan 1. 2, 2000. 2, 5, 5. 2255. Lah kenapa kok 10%, Pak? Kan kalau take and service 21% kalau ditambah. Kan 50% kuwi kelarangan sambat. Oke, kalau 11% kamu ngitung dari sini 20.500. Kalau kamu mau ngitung cara gampang ini, makanya saya ajari cara gampangnya, hitunglah 10% dari yang ini. Ketemunya ini kalau ditambah ini itu 21%. Ya, karena ini pakai Zoom, angel jelas gini, tapi kalau di ruang di kelas gampang. Ya. Kalau kamu ngitung 11% dari sini pakai kalkulator, angelan, ya. Nah, itu apa? Tag service sama cuma 10% atau Pak? Enggak beda-beda. Yang beda cuma ekstraksi kok. Marahin nangis. Sebentar. Service itu adalah kalau di hotel 10%, betul? Ya. Itu di hotel 11%. Ya. Ya. Ya kok Pak Arji itu 10 diajarin 11 kok Pak? Balak lompat. Saya tanya dulu, ini berapa persen? Ini kalau misalnya saya buat 100% ya. Ini berarti tadi berapa persen? Ya. 10%. 10. Ya kan? 100 tambah 10 berapa persen berarti ini? 110. 110. Sampai sini mudah enggak? Ini 100%, ini 10%. Ya. Ya. Ini adalah iya, iya. 110%. 10% dari 110 itu 11%, guys. Jadi, benar toh? Teks 11%, servis 10%. Nih. Bener, Pak. Jadinya 21%. Ini tambah ini ketemunya berapa? 21%. Ya. Ini saya ngajari kalian hitungan tanpa kalkulator, karena besok kamu nggak boleh pakai kalkulator. Berarti hitungnya persis sama Pak Arji gitu. Yes. Ya, baru ini kamu jumlah lagi. 22.550 ditambah 2255 berapa? 24. 24. 22800. 24800. 805. Oh iya 805 ding. Alhamdulillah. Wes. Alhamdulillah. Itu kalau reguler, ya. Pak, kalau tamunya mintanya ekspres, delete. Pak, tamunya mintanya, ekspres. Ekspres berarti tambahannya berapa persen? Kalau udah minta ekspres 50%. 50. 50%. 50% dari 20.500 berapa? 10.250. 10.250. Oke, pinter sekali Anda, ya. Di Pinter total banget, berapa? 30.750. 30.750. Oke. 10% dari 30.750 berapa? 3.075. 3.075 dijumlahkan berapa? 33.700. 7. 8, 2, 5. 25. Saya tahu ngalan tuh Pak. Oke. Pelan-pelan ya. Iya, Pak. Nah kan 3 dijumlahkan ke bawah toh? 0 tambah 5 berapa? 5. 5 tambah 7, 2. Nyimpen 1 tambah 7, 8. 11. 3, 8, 2, 5. Benar? Benar. Oke, sekarang kita hitung teksnya. Kalau kalian 11%, hitungnya dari sini. Ribet. Ya. Makanya saya hitungnya dari sini, biar gampang. Ya. 10% dari 33825, 3.382,5. 5. Orang belum geser deh kan. Bentar. Duh, berarti nominalnya berapa Pak? Ya, Nah, komanya.
1,5. Nek gini berarti berapa ketemunya? 3.382 isuk. 36.000. 36. 36.000. Tenang, 825. 825. Kita gepok ya. 27.645,5. Mantap Pak Ardi yang bisa aplikasi ngono. Tak ketemu. Lah yo ora ketemu lu. Ya pokoknya itulah kamu jumlah lah. Nomornya berapa? Wih, jumlah kan udah 37. Pak 2,5 lagi duit apa kuwi? Meresahkan. 37. Amat yang sopan amat. 200. Ampun Bang Jago. Nominalnya udah jangan pecahannya. Jadi cara ngitungnya gitu, ya. Hasilnya berapa? Ya kan ini dengan efek karena enggak ada hitungan kayak gini nanti. 37.207,5. Gue kalkulator bentar. 37.000. 207,5. 5. Ya. Geser ke kiri. Ya, ini untuk memudahkan kalian, ya. Cara ngitung seperti ini, ya. Kalau kalian ngitungnya 11%, ini sama kok. Ini 11% dari subtotal, ya. Jadi kalau dihitung tetap sama, itu 21%. Cuma ini cara gampangnya lah. Pak jika botak entar Pak. Kenapa? Jika rambutnya bros boleh ndak? Ujikom rambutnya harus rapi sesuai standar hotel, bukan standar sekolah. Tidak ada 321. Kalau kalian datang rambutnya masih posisi 321, asesornya tidak mengizinkan dan kalian ikut ujikom, resiko tanggung sendiri ya. Loh Pak, rambutku tak potong 321 ini Pak, tapi kita sudah buang ya. Tidak ada. 321 itu tidak berlaku di hotel. Astagfirullah. Berarti besok sekalian dua ya, Pak. Kenapa? Besok sekali 2 ya tesnya ya. Iya, 1 hari 2 klaster. Pak, Pak, mau itu rambutku Pak, semeni pi Pak. Met menang semet. Pak mau tanya Pak. Pak itu kok bisa teksnya dapat 3382,5 itu dari mana? 10% dari ini. Oh, oke. Oke, makasih Pak. Ya. Berarti bawa 2 baju ya Pak, pakai apa FO sama HK ya? Iya. Sama baju pantai. Ada lagi yang mau tanya? Pak Arti mau tanya, Ya. itu kita ngitungnya di depan tamunya, Pak? Tergantung. Ya enggak ada yang ngitung di depan tamu. Kamu di depan tamunya cuma ngitung jumlah baju, jenis baju. Ngitungnya nanti saat kamu memproses di laundry-nya. Minta tanda tangan sekalian Pak. Tanda tangan di laundry list-nya kalau waktu ngambil. Pak itu berarti nanti kita tuh ketemunya cuma dok pintu B. Apa namanya tanya sama di laundry apa terus kita pergi. Lah iya Pak, nek laundry kotor tuh lo kan biasanya tinggal di depan. Enggak. Kita pakainya yang Ano gue itu laundry bag deleke ning isor jero kamar. Aku pas room status nunggu di Cipo. enggak boleh laundry ditinggal di luar, hilang. Digantung ke di pintu. Nah, kalau diambil tamu yang lain, Pak jadinya tuh pakai seat protector apa enggak Pak? enggak. Lo tadi sudah dimungkir, enggak pakai seat protector. Kalian bekasnya langsung dimasukkan ke dalam business file. Berarti dibolongi. Ya. Pak berarti tidak usah punya file order. Enggak. Boleh apa? File order. Enggak perlu. Oh ya, satu lagi. Saya mau nambahi untuk pemasangan. 10 apa 5, Pak? Hah?
10 apa 5? Fotonya 5. 2 klaster berarti 10. Pak, Sebentar. Saya menambahi dulu untuk pemasangan collar holder. itu cuma pakai bisnis foto ya Pak, tidak usah pakai lebar-lebar putih itu ya Pak. Ya. Ora, Mat. Haha, sibuk usake mendidik kayak aku guys. Oke, perhatikan ya. Kalian sudah diajari untuk pemasangan finishing cucian dengan cara folded atau dilipat ya. Tapi ada kemungkinan besok asesor kalian menginginkan yang metode on hanger ya. Jadi sedikit tutorial ya. Cucian kondisi sudah disetrika. Kemudian kalian pasang hangernya. Di atas meja setrika ya. Kemudian dikancingkan semua. Pasang collar holder, neck holder. Ya. Gitu arahnya. Perhatikan, ini ada lubangnya. Ya, ini masuk ke saku, ke kancing paling atas dari baju. Gini. Ya. Lubangnya masuk ke kancing. Oke. Masuk ke kancing. Jelas ya? Terus kalian tempelkan ke belakang. Ya. Ini ada double tape. Ya. Dibuka double tape-nya, kemudian ditempelkan. Kira apa gitu bahasanya? Rugi 1 lembar. Oke, tempelkan. Baru kerahnya kalian turunkan. Yang lipat apa pakai hanger, Pak? Ini apa? Ini apa? Hanger. Bener. Ya, tekan yang lipat ya. Itu yang Oke. Ya, kira-kira seperti mana? Bapak itu ini piye, Pak? Hah? Plastiki. Kenapa? Kan biasanya itu di plastik itu ada plastik itu. Setelah ini baru masuk plastik. Ini plastiknya. Dik. Juga disikan. Aslinya kawur-kawur. Baru kalian setelah itu masukkan ke dalam laundry garment bag-nya. Pak, posisi dimasukin gitu apa tetap nempel ke kancingnya enggak? Kancingnya nempel semua, kancingnya dipasang semua. Ini tinggal finishing tok, terakhir. Setelah selesai baru kamu masukkan ke sini. Pak, berarti nyetrika, Pak. Iya. Pasti kalau nyetrika. Nyetrika baju kita sendiri berarti. Bentar, ini belum masih belum. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Makan muda. Yang turun. Turun. Nyaman ya? Ternyata susah ya pakai mantap. Gampang betul. Makanan. Panggil mama jadi ya. Kok kita angel mentok? Cuma meja itu mengganti. Dan ini loh. Lagi itu. Headsetnya. Besok kalian nggak pakai headset, jadi tenang aja. Nih. Ya. Pakai collar holder, hanger, collar holder, plastik. Anti garment. Apa itu collar holder? Collar, kerah. Collar. Sholat. Itu disediain toh Pak?
laundry listnya Sudah. tapi di sini gimana? Biasanya di luar ya. Oke. Terakhir, kalau sudah dipasang, ya, laundry list kalian, ya, tempelkan di sini. Semua bahan disediakan oleh sekolah kecuali baju sama celananya. Celana sama bajunya kalian bawa sendiri. Dah? Ada lagi yang mau tanya? Pak Arci, mau tanya. Ya. Bajunya itu kaos, Pak. Baju kerja kok kaos. Oh, iya. Ini bukan baju, ini baju loh, kemeja, bukan kaos. Mana kancingnya? Oh, bajunya itu. Ya kayak gitu. Iya, kemeja lengan panjang. Kalau ini kan lengan pendek. Warnanya bebas, Pak. Warnanya bebas polos. Bukan yang garis-garis, bukan yang kotak-kotak, bukan yang batik. Berarti yang astagfirullahaladzim, rak gedean. Ya. Berarti pakai kemeja yang Evo itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Boleh. Kalau kamu majunya HK dulu. Ya, tapi boleh ding, bisa ding. Enggak, Pak. Mantap. Nemtek pakai tuh ya, grooming standar. Mulai dari rambut sampai sepatu. Sepatunya. Hah? FO yang kalau pakai kerudung ya, Pak? Ya, kalau pakai kerudung tetap sesuai standar kerudung lah. Berarti kerudungnya harus masuk. Pak, sudah selesai belum, Pak? Sudah ada pertanyaan Nanti lagi mau nggak? tanya, Ya, itu kalau ngasih trika itu kapan ya, Pak? Lupa. kasih trika setelah disetrika. Setelah. Oh iya. Hitung dulu kan. Yang celana juga dihangerin nggak, Pak? Masuk ke dalam hangernya tadi. Jadi harusnya masuk celananya dulu, baru bajunya kamu masukkan di depannya lagi, di luarnya celana. Celananya bagi dua. Praktekin, Pak. Nggak ada celana di sini, masuk kataku tak copot. Pak, kalau udah nulis itu semua, terus itu yang list-listnya itu dikasih mana? Yang laundry list kamu tempelkan ke plastik hangernya tadi. Terus kalau yang laundry voucher sama list of vouchernya nanti nunggu instruksi asesormu masing-masing. Oh ya. Ya, cukup. Kira sore loh, jam 4 ini. Biar pintar. Sudah? Jadi mau tanya lagi? Pasti mau tanya. Alah, ya. Apa, Sar? Dikasih trika dulu baru dilipat, apa habis dilipat boleh kasih trika lagi? Kalau sudah dilipat, kemudian kamu kasih trika, caranya masang, cara nyemprot kalau sudah diplastiki, piye? Kan itu udah diplastiki, terus semprot trika plastiki ngono. Bisa kan? Belum sebelum diplastiki. Apapun lah, pokoknya tidak boleh disemprot setelah diplastiki. Iya, Pak. Nah, itu berarti nanti ada kayak percakapan sama tamu ya? Ada. Sudah? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa besok pagi untuk shift 1. Untuk gelombang 1, ya. Siapapun asesornya datang, hadapi, ya. Ada tes tulis ataupun tidak ada tes tulis, semuanya dikerjakan. Praktek ya tinggal dipraktekkan. Ikuti instruksi dari asesor masing-masing, ya. Semoga semuanya besok bisa melaksanakan uji kom dengan lancar, ya, sehat, hasilnya juga sesuai dengan harapan semua, kompeten. Ya. Sudah ya, itu ya. Wes. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah menghadiri atau sudah ikut dalam kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Kalau ada salah-salah, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nyaluk WC, Bu. Jajan. Bu.